Salve, salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari yang indah ini, saya akan menyuguhkan renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 20 ayat 24 sampai 29. Pada hari Minggu Paskah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid, yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, peristiwa kebangkitan Tuhan membuat para muridnya pun ikut bangkit. Para murid lainnya telah melihat Tuhan bangkit, namun salah satu di antara mereka, yaitu Thomas, tidak ada bersama mereka dan tidak ikut menyaksikan peristiwa kebangkitan Tuhan itu. Para murid lainnya itu dengan gembira menyampaikan kepada Thomas bahwa kami telah melihat Tuhan. Namun Thomas sangat skeptis dan menuntut adanya bukti. Tanpa bukti, ia tidak mau percaya. "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." Thomas sangat rindu untuk menyentuh dengan tangannya luka-luka Kristus. Thomas adalah satu-satunya yang tidak hadir. Ia ketinggalan informasi dan pengalaman melihat Tuhan. Walaupun para murid lainnya telah melihat kehadiran Tuhan yang bangkit, namun mereka tetap ketakutan. Buktinya, sepekan kemudian, para murid lainnya dan juga Thomas berada kembali di rumah yang sama, tapi pintu-pintu dikunci rapat. Kristus tidak mau membiarkan Thomas berada dalam keadaan skeptis dan kurang percaya. Kristus tetap menunggu Thomas. Kristus kembali hadir, berada di rumah yang sama, berdiri di tempat yang sama, di tengah-tengah mereka, dan mengulangi perkataannya, "Damai sejahtera bagimu." Tuhan memulai lagi seperti pertama. Tuhan membuktikan bahwa ia tidak pernah lelah dan bosan untuk menemui yang skeptis dan gagal melihatnya. Tuhan tidak mau membiarkan Thomas berada dalam kegagalan, melainkan ia ingin membantu Thomas untuk bangkit dari kegagalannya. Kristus tahu bahwa Thomas punya keinginan yang sama seperti mereka yang lain, rindu melihat luka-luka Kristus. Dan Kristus ingin juga Thomas mengalami hal yang sama seperti mereka yang lain, yaitu melihat Tuhan. Kristus tahu bahwa Thomas juga rindu untuk melihat dirinya. Karena itu, Kristus kembali hadir dan menunjukkan luka-lukanya kepada Thomas. Thomas merasakan begitu dalam dan hangat tatapan Yesus.
Thomas merasakan Yesus begitu dekat dan lembut pada dirinya dan mengalami betapa besarnya kasih Yesus kepadanya. Thomas menyadari bahwa Yesus telah menderita, wafat, dan bangkit untuknya. Dari lubuk hati yang paling dalam, Thomas mengakui imannya. Ya Tuhanku dan Allahku. Saat itu juga Thomas merasakan bahwa setiap kegagalannya dan skeptisnya terselesaikan. Thomas menemukan kembali betapa berarti dirinya karena ia berharga bagi Yesus, sehingga Yesus datang lagi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita Gereja Katolik merayakan pesta Santo Thomas. Thomas adalah seorang dari ke-12 murid Yesus. Thomas bekerja sebagai seorang nelayan pembantu. Ia tidak memiliki perahu sendiri. Karena itu, ia bekerja dengan sangat hati-hati. Dan ia tidak gampang percaya terhadap sesuatu hal yang belum disaksikannya sendiri. Kita juga mesti belajar dari Thomas untuk tidak gampang percaya dengan janji-janji manis yang pada akhirnya membuat kita menderita. Di zaman sekarang kita juga dituntut untuk seperti Thomas, agar tidak mudah percaya dengan hoaks atau berita-berita bohong. Thomas adalah seorang yang jujur, terus terang, polos, dan tidak malu-malu untuk menyatakan ketidaktahuannya. Nama lain dari Thomas adalah Didimus. Dalam bahasa Yunani, Didimus berarti kembar. Itu berarti Thomas adalah kembarannya kita. Terkadang kita juga seperti Thomas, takut, rapuh, dan gagal, serta kurang percaya. Terkadang kita ragu dan kurang percaya dengan kehadiran Tuhan. Kita bahkan mempertanyakan apakah Tuhan itu benar-benar ada atau tidak. Kita sangat berharap agar dapat melihat Tuhan dengan mata telanjang. Kita berpikir bahwa Tuhan sepertinya menjauh dari kita. Dan kita merasa sendirian mengarungi perjalanan hidup ini. Yang pastinya, Yesus yang adalah Tuhan dan penyelamat kita tetap menunggu kita. Kristus tidak akan pernah lelah dan bosan untuk menemui kita yang ragu, gagal, dan kurang percaya. Kristus tidak mau membiarkan kita terus berada di dalam kegagalan, melainkan Ia ingin membantu kita untuk bangkit dari kegagalan kita. Kristus tahu bahwa kita punya keinginan yang sama seperti Thomas, rindu untuk melihat luka-lukanya. Kita mesti masuk ke dalam penderitaan Tuhan, masuk ke dalam luka-luka Kristus, karena di sanalah kita dapat merasakan betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Ketika kita masuk ke dalam luka-luka Kristus, Tuhan dapat membantu kita untuk memahami bahwa Kristus telah menderita, wafat, dan bangkit untuk kita. Luka-luka Kristus dapat membuat kerapuhan kita, kegagalan kita, ketidakpercayaan kita terselesaikan. Yang pastinya, Kristus akan mengobati rasa rindu kita kepadanya. Kita akan merasakan begitu dalam dan begitu hangat tatapan Kristus kepada kita. Kita akan merasakan Kristus begitu dekat dan lembut pada diri kita. Kristus sendiri yang akan membuat kita sanggup untuk berkata seperti Thomas, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saat itulah kita menemukan kembali betapa berharganya diri kita. Dan kita mulai kembali menerima diri kita apa adanya. Dan menjalani hidup kita apa adanya pula. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kristus tahu bahwa sebagian muridnya telah melihatnya, namun masih ada satu-satunya yang belum sama sekali. Kristus amat peduli dengannya, dan Ia kembali hadir lagi agar dia pun melihatnya. Kristus tahu bahwa ada di antara kita yang iman dan hidupnya telah maju, tapi ada juga yang masih tertinggal. Kristus sama sekali tidak melupakan mereka yang tertinggal atau terbelakang. Dan memang dalam perjalanan hidup ini ada orang yang sudah bergerak maju, tetapi ada juga yang lain yang masih tertinggal di belakang. Kita diajak untuk tidak melupakan mereka yang kehidupannya tertinggal di belakang kita. Kristus mau kita kembali menemukan mereka yang tertinggal. Kita semua adalah orang-orang yang tertinggal, gagal, rapuh, tapi kita semua sederajat. Kita sangat berharga bagi Tuhan. Kristus justru lebih mengharapkan agar kita seperti Thomas,
yang dengan jujur, terus terang, polos, dan tidak malu-malu untuk menyatakan ketidaktahuan kita. Jangan sampai kita menutup diri kita rapat-rapat dan kita kedapatan sok-sok beriman. Kristus ingin kita dengan jujur mengakui kerapuhan, kegagalan, dan kekurang percayaan kita kepadanya. Seberapapun kekuatan kita, bila kita jatuh, kita tidak sanggup untuk bangun sendiri. Dan Kristus sanggup mengangkat kita. Kita tidak sanggup menemukan Tuhan, tapi Tuhanlah yang sanggup membuat kita untuk menemukannya. Kristus meminta kita untuk berbahagia, walaupun kita tidak melihatnya, namun kita percaya. Bersyukurlah karena kita tidak melihat, tapi kita masih tetap percaya kepada Kristus. Kristus sanggup membuat kita semakin jatuh cinta dengannya. Marilah kita senantiasa memohon rahmat Tuhan agar memampukan kita untuk semakin jatuh cinta dengan Kristus setiap saat. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Salve, Tuhan memberkatimu sekalian.